Selamat malam buat teman-teman bertumbuh talk. Balik lagi saat ini udah episode kedua. Seperti biasa, di setiap episodenya pasti gue akan mengajak salah satu teman gue yang akan membahas satu tema yang menurut gue adalah sangat penting. Nah, tema bertumbuh talk kali ini adalah komunikasi dalam suatu hubungan penting apa enggak sih? Saat ini gue lagi bersama teman gue. Silakan. Halo, gue heboh banget ya. Hai. Halo, gue Ocha, temannya Adit. Udah gitu aja ya. Gitu aja ya. Deskripsinya ya. Tidak lebih, tidak kurang. Dan openingnya kayaknya sok-sok gemulai gitu ya. Iya. Padahal slow aja. Iya, padahal Coba kenalin dong, Ca, lu aslinya gini. nama lu siapa, nama panjang lu, terus kesibukan lu apa, terus Halo, apapun yang bisa lu ceritakan ke teman-teman. nama gue Ocha, Armalia Fadelo, panjangannya. Bisa ditemukan di IG Fadelo Ocha. Fadelo Ocha, nama Instagram lu Fadelo Ocha. Iya, Fadelo Ocha. Jadi O-nya 2. Terus gue sekarang kerja di arena.id. Asik. Oke. Teman kantor gue kebetulan ya. Gue adalah temannya Adit tadi kan udah bertawa. Jadi konten Katanya creator juga. Lu konten creator di Arena. Nah, Yes. lu katanya juga punya podcast ya? Podcast. Apa nama podcast lu tuh? Ada namanya Ngobrol guys. Ya malu. Udah berapa episode tuh? Kan gue sama lu nih baru 2 nih. Sudah 9 sekarang. Iya, sudah 9. Lu mulai kapan tuh? Gue mulai pas gue lagi gabut-gabut itu Agustus kalau nggak salah. Agustus apa September. Sebenarnya harusnya banyak, jadi sering kayak skip 2 minggu. Misalnya gue lagi ribet nih, jadi skip 2 minggu. Itu gue akan kesel sama diri sendiri gitu, karena gue merasa bersalah aja sama diri gue. Awalnya lu pengen kayak seminggu sekali lah upload gitu ya. Tapi lama-lama karena lu nyari kerja mungkin Nyari dulu kerja, ya. terus aktivitas lain. iya jadi tiba-tiba langsung banyak gitu Tapi kerjaan. menurut gue 9 adalah hal yang Cukup konsisten ya. Cukup konsisten. Gue juga. Karena gue juga jujur ya, tadinya emang pengen seminggu sekali kan gitu. Cuma kayak anjir ada kerjaan juga, ada kerjaan jadi ya udahlah, ntar dulu. Akhirnya episode kedua ini sama lu. Pas episode pertama itu kalau nggak salah 2 bulan yang pas gue masih belum lulus gitu. Sebelumnya. Oh, masih belum lulus. Iya, masih belum lulus gue sama temen gue. Kayaknya sebelum lebaran deh. Oh iya udah sekarang lama banget ya. Udah November anjir, lama banget. Udah mau tahun baru. Tahun baru gitu mau kan. puasa lagi. Udah mau puasa anjir, baru gue mulai. Coba tuh. Gue kan ngobrol ya. Karena gue emang suka cerita tuh konsep podcastnya. Tapi karena jadi gue emang udah ngasih deskripsinya. Ini adalah podcast berisi tentang obrolan-obrolan gue dengan diri gue sendiri ataupun dengan orang lain gitu. Jadi kalaupun gue nggak sama orang, gue sama diri sendiri. Itu featuringnya baru episode keberapa gitu. Oh, tapi lu pernah featuring sama orang lain gitu? Featuring pernah. Oh, gitu. Walaupun audionya jadi tidak bagus karena by phone. Oh, by phone ya? Enak ya tapi by phone? Lancar nggak sih? Karena pakai telepon biasa. Pakai telepon biasa? Lumayan enak, cuman gitu gema. Udah 2 kali nih gue nyobain by phone. Yang kedua juga voice-nya kurang enak. Makanya gue masih cari cara. Banyak banget yang ngajakin, Kak. Ayo dong. Seru tuh ya. Itu kalau episode pertama lu tayang itu banyak banget tau yang ngajakin gitu ya? pasti iya. Ayo dong karena mereka mungkin excited kali ya. Mereka tuh ingin juga tapi nggak ada wadah atau belum berani nyoba gitu. Kadang kalau mulai sendiri juga bingung malu kayak gitu-gitu. pede sama. Gue aja yang sepede ini kata orang-orang masih malu asli. Episode pertama gue kayak silakan didengar gitu aja kan. Dan itu belum ada Spotify gitu. Gue belum download gitu. Gue cuma ada si aplikasi itunya doang, si Anchor-nya Anchor doang. ya, namanya Anchor. Terus temen gue malah ngepromosiin gitu. Gue langsung kayak ya Allah malu didengerin, makasih. Tapi gue add to your story juga. Berarti emang secara nggak langsung teman-teman lu juga support dong. Iya, terhadap apa yang lu bikin, karya lu gitu ya. Terus kayak teman-teman gue tuh bilang dengerin podcastnya Ocha tuh kayak dengerin Ocha lagi ngobrol dia sehari-hari tuh begitu gitu isi. Berarti menumbuhkan rasa kangen juga kali ya teman-teman ya, lu tuh. Semoga lah mereka kangen ya. Kayak enggak ada. Tapi kayaknya kangen deh. Semoga ya. Emang sih katanya sih gue ngangenin tuh. Ya. Enggak jadi. Gue nggak jadi ngomong itu gue jadi ngomong. Oke, baik Ca. Nah, sesuai tadi yang gue bilang, kita ada tema nih. Kita ada tema hari ini. Setiap gue membuat podcast di setiap episodenya. Nah pasti ada tema-tema. Tapi temanya ini
khusus banget untuk relationship. Ya, nah tema kali ini adalah komunikasi dalam hubungan tuh penting gak sih? Ini tuh hubungan pacaran ya. Hubungan pacaran mengerucutnya ke pacaran. Gue pengen nanya dulu nih, lu pernah nggak pacaran? Wah, alhamdulillah pernah ya? Pernah ya? Walaupun sekarang sedang tidak. Oh, sekarang lagi sendiri gitu? Iya, sedang sendiri, sedih ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, yang penting pernah ya. Betul. Lagian pacaran kan belum tentu bahagia. Wow. Betul gak sih? Punchline yang mantap sekali ya. Bercanda. Nah, itu kapan tuh? Itu dari 2016 sampai 2018. 2 tahun? 2 tahun, almost 2 tahun sih sebenarnya. Wow. Jadi Februari 2016 sampai Desember 2018. Ih, kalau cewek tuh emang inget-inget ya gitu tanggal-tanggal gitu. Kayaknya emang kenal manis tuh auto ya. Auto. Tapi itu lu hubungannya jarak jauh kah? Kondisinya gimana gitu ya? Kondisinya gimana? Itu dari 2016 sampai 2018 bulan-bulan Juni itu LDR. Jadi sisanya doang yang gak LDR. LDR lu berapa lama? Juni 2018. Apa? Itu taruh sebelum gue nanya LDR lu berapa lama, lu waktu pacaran 2016 itu pacar pertama atau? Pacar pertama. Serius? Iya. Pacar pertama terus langsung LDR nih? Iya. Kenapa? Dan lebih ngakak lagi mau tahu nggak? Jadi dia tuh adalah teman SD gue sebenarnya, Dit. Dia emang dulu waktu SD tuh kayak yang diisukan suka sama gue gitu kan. Terus gue kan kayak apaan sih gitu kan, gue nggak demen, masih SD loh gitu. Terus ternyata gue kan pindah pulang ke Padang. Udah gitu, udah tuh segala macem. Pernah akhirnya terus kuliah kan, akhirnya di Depok dapat itulah segala macam. Dapat kampus ya? Dapat kampus di PNJ. Nggak sebetulnya PNJ. Di PNJ. Ya. Nah, reunian 2014 bukber SD. Oh, berarti lu ketemunya lagi nih pertama kali di sana. Pas di sana ya? Pertama kali di sana. Terus abis itu dia minta nomor gua. Oke. Agresif ya? Agresif. Takut juga gua tuh. Gua nggak tahu. Gua kasih aja. Terus di SMS waktu itu. Di SMS. Handphone gue belum secanggih itu kalau nggak salah. Iya, belum secanggih itu. Dia pokoknya SMS gue. Udah putus doang, cuman beberapa kali SMS doang. Udah nggak ada lagi gitu. Udah berjalan waktu dan lain-lain. 2016 gue tuh baru bikin Instagram. Apa dia yang baru bikin Instagram? Gue lupa. 2016 lu berarti baru bikin Instagram ya? Iya, baru-baru. Nah, dia nge-follow gue terus komen-komen. Ya gue fallback ya, terus saya komen. Udah dari situ. Cuman PDKT tuh 2 minggu doang. Serius? Iya. Tapi lu kenapa bisa seyakin itu sama dia dulu? Karena apa dia mengasihkan atau dia bikin nyaman? Iya sih, di chat itu. Maksud gue di chat itu ya. Gue suka cowok pinter, Dit. Dia pintar berarti? Dia pintar banget sih. Banget? Karena dia berarti kan secara gak langsung lu bilang lu gak terlalu pintar. Iya. Iya, jadi aku butuh penyeimbang gitu. Betul Dia ya, tuh pinter, terus kayak open juga, open minded ya. Gitu. Jadi enak kalau dibawa ngobrol apa-apa. Dewasa secara umum gitu? Dewasa sih gak bisa dibilang dewasa juga sih. Cuman ya pintar, open minded gitu-gitu. Akhirnya 2 minggu tuh udah gitu, ya gitu kan. Nah terus akhirnya dia nembak gua, tapi lewat chat Dit pertama aja. Cups ya. Banget juga. Tapi ya wajar ya pilihan orang. Iya, karena ternyata itu juga adalah cinta pertamanya, anjir. Lu juga sama first impression sama dia juga. Astagfirullah, ada ya. Kayak sinetron banget ternyata. Drama temen SD, ketemu di bukber lagi. IG. Ketemu di bukber, bayangin. Ya kan di bukber udah gitu udah hilang kontak terus di IG lagi. Di IG terus udah gitu dia chat, terus gue kan konsultasi, gue punya temen cowok yang emang udah deket gue kan. Terus gimana konsultasi, nih? Iya. Gimana nih anjir kata gue ditembak nih gimana kakak kata gue gitu. Terus lu di situ excited apa takut apa kaget sih? Gue kaget ya, excited. Gue maksud gue kaget secepat ini juga. Halo, lu kebet banget gitu. Ya apalagi 2 minggu ya tadi bilang. Enggak, 2 minggu kan. Terus akhirnya temen gue bilang gini, kalau emang lu suka juga, maksudnya lu ajakin aja ketemuan. Kalau misalnya emang dia mau, dia harus ngomong di sana gitu. Akhirnya udah ketemuan. Karena gue kangen juga sama SD gue, akhirnya gue udah Depok aja ke Tangerang. Ke SD gue. Oh, ke Tangerang itu? Iya, jadi SD gue tuh Tangerang. Udah, terus ketemu.
ketemulah, kita ketemu beberapa guru gitu, terus udah gitu terus kayak di depan SD gue tuh ada danau gitu, danau Cipondoh kalau ada yang tahu. Ke sana abis sampai pulang dia nggak ngomong-ngomong, gue udah kayak gue tuh udah kayak memancing nggak ngomong-ngomong, terus gue gue mau pulang aja ya. Jadi gue pulang dulu ya kata gue gitu kan. Terus kata dia jadi gimana gitu, gimana yang kemarin. Terus gue kayak apaan gue gitu ya, sosokan gitu kan. Oh dia menunggu jawaban ya. Iya ya orang ya udah terus kayak apaan gitu. Terus gue kayak gue kebayang dah anjir. Kakak ya. Gimana lu kagetnya kan ditanya gimana gitu. Jadi gimana? Sebenarnya gue tuh nungguin kapan dia nanya gitu kan. Kayak itu yang kemarin tanya semalam, yang mana gitu kan, gitu aja. Lu masih mancing tuh? Iya, aku masih mancing. Gue sebenarnya pengen ya mungkin buat cewek atau buat gue pengakuannya penting kayak deh. Iya. Kayak gitu-gitu. Terus ada setelah dia bilang kayak gitu, dia bilang mau nggak kamu jadi pacar aku gitu. Itu gue suka tuh kalimat itu tuh. Karena gue jujur pernah ngerasain anjir, dan coba kayak deg-degan asli, kaku gitu kan kayak ngomong kayak gitu. Emang sekaku itu deh. Kaku serius kayak. Gak bisa ngomong ya. Anjir. Kalau misalnya diterima apa enggak ya bodo amat ya. Cuman tapi keluarinnya itu gak enak sumpah. Akhirnya jadi gue ya udah deh gitu lah ngomongnya, udah deh anjir kayak ada itu deh. Pacaran tuh sama dia tuh. Ya, terus LDR itu kapan tuh? Besoknya dia langsung ke Malang, Dit. Dia kuliah. Besoknya dia langsung ke Malang. Gue kayak lupa, gue jadi lupa gue tuh udah pacar, gue punya pacar belum terbiasa. Jadi kalau dulu tuh ya yang deketin ada gitu kan, yang sampai kayak gue dilabrak sama pacar nih orang yang deketin gue ada, Dit. Oh iya. Beda 2 semester dong, beda 2 tahun dong. Kakak kelas lu? Kakak kelas gue. Itu kan pacar gue udah dijodohin. Gitu ngakak enggak. Gue enggak tahu. Gue juga enggak deket. Gue enggak deketin dia, yang deketin dia. Gue biasa aja. Terus kayak dia pernah manggil gue, pas ketemu gue enggak bisa ngomong. Emang segitunya ya, Dit? Ya ada cowok yang memang kaku, ada yang cowok yang gentle ya, nggak bisa disamaratakan. Ya maksudnya kalau sama yang cewek disuka segitu kali ya. Mungkin takut ya. Nah, ya, lu selama LDR itu komunikasi lu lancar atau gimana? Lancar sih di chat ya? Itu ya. Terus lancar, terus yang ngabarin, lancar aja. Masih lancar ya. Berarti emang lu nggak ada kayak masalah kayak dari komunikasi kan biasanya. Sebenarnya ini gue cerita karena gue udah izin sama teman gue. Beberapa minggu lalu teman gue cerita ke gue kalau misalnya hubungan dia nih sama pacarnya karena dia LDR kan lagi terganggu karena komunikasi. Yang satunya emang sama-sama sibuk, satunya emang kuliah melanjutin lagi ekstensi dan ya gue nggak tahu hubungan mereka udah berakhir atau belum. Cuman yang terakhir teman gue cerita ini katanya dia lagi sedih karena ya itu komunikasinya nggak lancar dan temen lu nih cowok apa cewek? Cewek. Pepet ya enggak dong. nggak mungkin kan. Nah tapi menurut gue komunikasi penting sih, ya nggak sih? Iyalah, maksudnya komunikasi penting di hubungan apapun ya menurut gue. Betul, hubungan tidak lu nggak sama pacar doang, nggak sama pacar doang, kerja, teman, sahabat, iya, keluarga. Apalagi pasangan gitu ya. Iya, apalagi pasangan. Kalau gue tuh tipikalnya orangnya gak mau apa ya. Gue tuh selalu memperlakukan orang lain seperti gue pengen diperlakuin. Misalnya, okay. Nah gue tuh orangnya gak terlalu yang kamu tuh lagi di mana gak ngabar-ngabarin. Ya asasnya pertama ya emang harus kepercayaan kalau LDR ya. Betul. Nah, lu ada tips-tips nggak tuh? Gimana ya? Kalau percaya tuh kan kalau kata temen gue nih itu tuh kayak pisau gitu. Lu tuh dikasih pisau. Nah terserah nih pisaunya mau lu tusukin ke badan gue, ya ke badan dia, atau misalnya lu mau buang tuh pisau, lu buang ke laut kan nggak kelihatan. Nah itu terserah gitu. Gue percaya sama pasangan gue saat itu. Ya udah. Nah terus karena dia juga percaya sama gue nggak mau main-main juga. Betul, gitu. Gue tuh akhirnya gue sadar, Dit, kayaknya gue tuh orangnya kalau mau nyari pasangan tuh langsung serius gitu. Maksudnya nggak mau main-main gitu. Maksudnya nggak bisa gitu yang kayak orang gombal sedikit gue kayak ayo udah kita pacaran, enggak gitu. Gitu. Jadi sepanjang putus ini ada beberapa yang deketin, cuman gue kayak enggak gitu kayak langsung ilfil gitu, kayak nggak cocok, nggak, caranya kurang gitu dari caranya. Nah
misalnya dulu dia apalagi waktu sibuk-sibuk skripsi. Sebenarnya kalau apa ya yang harus diubah mungkin mindset kali ya. Mindset. Dalam artian? Nah, mindset pribadinya gitu. Pribadinya maupun sendiri, itu ceweknya maupun itu cowoknya. Pokoknya lu ya harus komit dulu kalau misalnya emang pacaran. Betul. Even lu satu kota pun gitu kan, lu kan belum nikah ya. Iya. Lu nikah pun gitu asasnya apa? Kepercayaan juga gitu kan, nggak mungkin lu ngintil terus gitu sama suami lu, sama pacar lu gitu kan. Jadi emang apa-apa tuh ya asasnya kepercayaan gitu. Jadi kedua mindset gitu. Mindsetnya. Nah, ya kalau lu apa ya, kita harus ngerti lah pasangan kita gitu. Lagi dalam situasi apapun. Dalam situasi misalnya, minimal dia yang ngabarin misalnya pagi. Kalau gue tuh orangnya nggak ribet-ribet gitu deh. Yang penting ada gue tahu lah, ngabarin lah gitu ya. Paling ntar juga dia ngabarin sendiri gitu. Kalau emang misalnya ketika dua-duanya membutuhkan, tapi itu saling ngabarin kok gitu. Kalau misalnya dipaksa, menurut gue malah tuh kayak apaan sih gitu, gitu sih kalau menurut gue ya kayak kamu mana aku nggak percaya gitu-gitu. Gue tuh terus yang tuker-tukeran password IG itu iya. Aduh ya Allah. Tapi gue pernah loh kayak gitu, jujur gue pernah. Ini gue nggak LDR tapi setakut itu. Takut itu kayak gue sama mantan gue. Emang komitmen kayak ya udah tukaran IG biar ada saling kepercayaan kan gitu. Bilang meskipun keadaannya apapun, dan ya kalau misalnya ada orang lain atau mantan pun ngechat ya sekadarnya aja gitu. Mungkin sama-sama percaya. Tapi menurut gue itu sah-sah aja kalau tukeran password sih. Menurut gue ya, pribadi gue, karena ya tergantung lu nggak annoying aja. Ngerti nggak, kayak kalau misalnya lu ada mantan pacar nih ngechat cowok lu misalnya gitu kan. Dia menel. Nah, tapi kalau cowok lu menel juga, nah itu berarti yang salah siapa? Cowok lu. Dia nerima kan. Dua-duanya sih yang salah. Ya, dua-duanya salah. Nah, kalau misalnya dia biasa aja ya udah. Apa yang mau diinin kan? Kalau gue bahkan sampai boro-boro dia megang handphone pacar gue nggak yang tipikal gitu, karena gue juga nggak mau dicek-cek. Iya benar. Gue nggak sama siapapun ya, maksudnya handphone gue tuh nggak dipegang sama siapapun, nyokap gue siapapun nggak ada, maksudnya itu barang privasi gue gitu. Gue nggak suka gitu. Dan gue juga nggak bakal kok ngobrak-ngabrik chat lu. Mau ada chat lu terpampang di paling kelihatan gitu. Gue nggak mau. Oke, udah kelihatan gue lock out gitu ya, kayak gitu-gitu. Gue nggak. Nah, kalau di sisi gue, menurut gue ketika lu memberikan ya password IG atau password apapun itu, atau ngecek-ngecek chat gitu kan, di situ kepercayaan lu malah udah runtuh menurut gue. Iya sih benar. Menurut gue ya, tapi itu orang punya caranya masing-masing. Gue malah ngerasa insecure kalau kayak gitu. Kalau gue takut gue kayak, jadi kalau misalnya iya itu, ntar gue gini. Kalaupun misalnya dia kenapa di belakang gue, ya udah gitu. Nanti ya pasti ada waktunya dimana ketahuan gitu. Yang penting gue nggak kayak gitu sih. Kalaupun misalnya gue chatan sama cowok lain, gue nggak mau munafik, gue temen cowok banyak, curhat sama cowok di mana-mana juga gitu. Tapi gue tahu batas gitu. Maksudnya di mana saat gue ini bisa loh dicurhatin. Sampai sini loh batasnya. Tahu kok batas-batasnya, kayak gitu aja sih. Kalau untuk maksudnya pacaran versi gue gitu. Oh iya benar. Dan kalau misalnya memang ada hal yang kalau misalnya dia tuh tukaran IG kan ada hal yang kayak bikin insecure tadi yang bilang cemburu. Nah, itu bakal jadi toxic relationship juga, kayak lu apaan sih? Akhirnya jadi nggak percaya. Nah benar sih. Ih kok kamu ini? Ih kok kamu nge-like? Aja gue sampai udah nggak tahu kalau ada orang yang nge-like terus kok kamu nge-like ini? Sumpah. Gimana itu, tuh ya? Itu gue pernah kayak gituin, kayak gue like foto temen gue doang, temen jurusan. Diomelin mantan gue. Nah itu tuh membuat hidup menjadi tidak bebas. Tidak bisa gitu. Gue nggak bisa sih kalau gue kayak gitu, nggak bisa. Gue menganut asas kepercayaan, kebebasan, asal dalam batas-batas. Ya sama-sama ngerti aja lah gitu. Betul. Kalau kata temen gue nih, ada temen gue juga menganut asas kebebasan ini. Dia lebih ekstrim dari gue, kayak mereka tuh bisa sampai nggak ketemu sebulan 2 bulan, padahal nggak LDR satu kota gitu. Kata dia, gue tuh nganggep dia tuh masih anaknya nyokapnya, gue juga masih anak bokap nyokap gue, jadi gue nggak punya hak hidup untuk dia sebenarnya gitu. Padahal kayak kalau orang udah pacaran, gue tuh sampai nanya loh kadang-kadang ke teman gue yang cowok itu, yang tadi ajakin ketemuan itu, yang tadi itu katanya gini, gue suka nanya gini,
boleh nggak sih gue kayak gini ke dia gitu, berhak nggak sih gue buat kayak gini, ya berhak kan lo pacarnya gitu. Jadi gue sampai senanya itu karena gue nggak mau, gue bukan mau Lu bukan cuek berarti ya? Bukan cuek. Nah gue tuh bukan menghindari, kita juga nggak menghindari permasalahan sebenarnya. Cuman ya tidak ada masalah di dalam hubungan juga itu kurang baik menurut gue. Betul sih, nggak ada kayak bumbu-bumbu nggak sih? Iya, gue tuh terlalu flat di kemarin itu. Karena dia tuh termasuk yang yes man gitu loh. Cowok yang iya gitu. Kalau misalnya lu salah, dia minta maaf. Iya gitu. Padahal tapi itu kan menurut gue adalah suatu hal yang baik gitu. Cowok kayak gitu tuh jarang gitu. Iya gak sih? Iya, tapi gue malah gue tuh suka diomelin dulu sama teman-teman gue. Ya anjir, Ocha tuh lu udah mendapat cowok yang baik gini-gini. Tapi gue tuh kadang kalau gue sih akhirnya gue tahu orang yang gue harapkan gitu di kemudian hari adalah orang yang, kalau gue kan anaknya tuh karena anak pertama juga kan udah mandiri, maksudnya udah ngerantau dari kapan tahu, pokoknya segala macam. Pengen tuh punya sesosok orang yang bisa ngehandle gue, tapi nggak ngebatasin gue gimana ya? Iya. Jadinya gue jadi malah mikir sendiri. Oh iya gitu. Misalnya kayak aku tuh nggak mau batasin kamu, cuman kamu jangan inilah gitu. Terus gue jadi mikir sendiri. Oh iya juga ya, gitu loh. Itu paling menjaga tapi nggak ngekang. Kayak gitu. Terus kayak yang bisa apa ya? Gitu, nggak yes man. Gue nggak apa-apa kok debat asal kita nggak, maksudnya debatnya yang masuk akal gitu. Nggak apa-apa kok. Gue nggak mau yang dari satu arah doang, dari gue doang gitu. Ya kadang juga yes man kan bisa buat kita ini ya, kita apa tuh? Apa? Kita ya udah yang tadi dulu bilang flat gitu aja. Iya flat. Kita akhirnya malah berantemnya pas putus. Pas habis putus. Kenapa tuh? Kenapa? Karena gue nge-hide dia dari IG. Ya Allah, kenapa lu? Kata temen gue, Ca, lo hide semuanya katanya gitu dari semua akun lo, biar sama-sama move on gitu. Dia bisa move on, gue bisa move on, dua-duanya. Move on maksudnya? Ya kan udah putus. Iya. Pas setelah putusnya. Pas setelah putus, biar sama-sama bisa move on. Gue lakuin, terus pas gue ulang tahun gue bilang gini. Pas ulang tahun nggak? Gue ngupload di Twitter, nge-tweet. Halo, ini Ocha yang tadi heboh-heboh di story Instagram, nyepam di story Instagram. Terus dia komen, kayak ketawa gitu. Gitu. Terus dia tiba-tiba nge-chat, terus kayak nge-pop prof pic gue. Kayak nggak ada. Kok gue nggak lihat sih story lu gini-gini. Terus gue marah gitu. Gue marah kayak, apaan sih lu? Gue kira lu udah dewasa, gue gitu. Lu ituin ke dia? Maksud gue, kalau di gue sih menurut gue ya udah sama-sama ngerti aja kalau kayak gitu berarti lo sedang tidak baik-baik saja. Ya udah berarti lo lagi di hide gitu aja. Gak usah ya mungkin dia juga dari sisinya masih tidak baik-baik aja. Jadi kayak gitu. Pokoknya itu, tapi udah berlalu sampai akhirnya. Apa tuh? Karena jadi kita sebenarnya masih kontekan nih, sampai sekarang juga masih kontekan. Sampai sekarang masih kontekan, cuman ya ala gitu. Kadarnya ya? Iya, ala kadarnya as a friend juga. Nah, sama-sama. Dia pun selalu kayak dia kan kayak merasa bersalah terus ya. Sebenarnya gue yang mutusin dia. Gue yang mutusin. Gue yang mutusin. Nah, terus akhirnya dia dia kan masih kayak minta maaf terus gitu kan. Iya. Terus gue kayak kata gue udah cukup ya, jangan ngomongin ini terus kata gue gitu. Akhirnya gue mulai yang merasa bersalah, dia merasa bersalah, gue pun merasa bersalah. Karena gue tahu dia tuh baik banget orangnya, baik banget. Emang kayak gitu ya, kayak apa sih? Gue selalu bingung nih, sama orang yang selalu suka mutusin kayak kamu terlalu baik buat aku. Maksud gue ya lu kalau dijahatin nangis, marah. Tapi gila dibaikin, kenapa lu mutusin gitu? Sebenarnya gimana ya, dia tuh baik banget Tit. Cuman kayaknya kurang cocok buat gue saat ini gitu, saat kemarin. Gue nggak tahu ke depannya. Secara nggak langsung lu juga butuh cowok yang ya, dalam tanda kutip kayak bandel dikit, beringas dikit ya. Saya beringas dalam arti ya nggak yes man tadi yang lu bilang gitu. Nggak yes man gitu sih gitu. Maksudnya nggak tahu juga sih kalau gue di posisi kayak gitu gimana. Cuman gue bilang gini ke dia, gue nggak tahu ke depannya gimana. Waktu lu tau gak, gue tuh mutusin gentle banget. Buset, cewek tapi gentle. Jadi gentle lu. Iya, kenapa jadi tuh? Gue ngajakin makan waktu itu. Terus gue gak tahu itu ternyata
anniversary gue. Astaga. Bodoh ya, lupa gue. Lu makan sama dia terus lu langsung putus. Dan di saat itu lu anniversary. Medan. Bulan itu kayak 2 bulan lagi gue 2 tahun waktu itu. 2 bulan lagi ya. Itu kayak udah 2 minggu kata. Jadi gue tuh ngerasa kok perasaan gue aneh. Coba gue minta nggak kontak 3 hari. Dia nggak kuat, dia tetap kontak gue. Gue bilang gue masih nggak bisa. Gue minta tambah waktu, pokoknya sampai 2 minggu. Jadi gue mikirin lama sih, cukup lama ya. Dan itu juga cukup, pokoknya udah lama deh gue pikirin, bukan 2 minggu itu doang gitu. Setelah 2 minggu itu gue ngerasa gue baik-baik aja kayaknya gitu. Akhirnya pas di saatnya ketemuan makan, nah dia nanya kan, kamu kenapa sebenarnya? Udah anjir gue kasih tahu gitu, gue jahat sih emang. Oh lu cerita di situ kenapa lu nya gitu. Iya, kenapa guanya. Terus gue bilang kayaknya untuk sekarang kita nggak bisa bareng-bareng lagi. Gue gituin kan. Dia berkaca-kaca nggak tuh? Nangis anjir. Serius? Iya, nangisnya tuh kayak setetes gitu. Cuman dia kayak gini, kan lagi sambil makan ya. Gue tuh kayak pengen ngomong abis kelar makan Adit, tapi dia kayak nyuruh makan ngomong sekarang juga. Gua dia penasaran ya? Iya, dia penasaran. Terus dia, udah dari kapan gitu kan, kayak gitu. Terus gue kayak, ya udah sebulan lah gue ngomong gitu kan. Terus gue bilang, tapi aku nggak tahu ke depannya gimana. Gue gituin kan. Ini emang kayak bangsut gitu gak sih, nggak mau putus tapi nggak mau lepasin gitu ya, kalau bareng. Sialan. Waktu di keadaan itu berarti lu emang lagi bimbang gitu ya? Lagi bimbang, terus perasaan gue juga kayaknya flat gitu, biasa aja. Iya gitu. Iya emang. Gue juga jujur terakhir kali gue diputusin sama yang kemarin tuh ada deh. Dia mutusin gue gara-gara ya nggak apa ya, ini gue cerita aja. Emang kenyataannya gitu karena dia nganggap hubungan kita tuh flat. Ya mungkin ya bener apa kata lu tadi, emang gue tipikal orang yang yes man gitu. Bener juga apa yang nggak, misalnya kalau dia salah nih gue minta maaf. Emang karena kan nggak boleh kayak gitu ya, kalau misalnya salah ya udah lu juga bodo amat, harus jadi cowok. Maksudnya ya di iniin aja, di kasih pengertian lah ya. Maksudnya diomongin lah gitu. Bener. Nah tapi di situ gue langsung ya maaf pokoknya lemah banget dah. Itu gue udah menyadari. Atau lu lebih kayak gue nggak mau ribet deh gitu. Itu juga kayak ya udahlah minta maaf ya. Kadang ada kayak gitu. Terus tapi pas nih gue balik lagi ke cerita teman gue kemarin tuh. Nah dia itu sebenarnya tadi kan teman gue yang cewek ini dia kuliah ekstensi, cowoknya ini kerja. Wajar gak sih menurut lo kayak cewek si dia ini nih, teman gue ini, dia minta kayak bukan diperhatiin sih, kayak dikabarin cowoknya kayak kamu lagi ngapain hari ini kegiatannya, terus kayak ngasih tahu kabarnya di mana dan sebagainya. Wajar nggak menurut lo? Wajar. Dalam konteks komunikasi gitu. Wajar lah. Wajar ya. Dan dia juga bilang asal nggak setiap 5 menit ya. Enggak, dia udah kayak gitu, paling sehari ya chatan. Tapi katanya akhir-akhir ini dia bilang kayak dia jarang kontekan, terus jarang banget nelpon. Kan kalau menurut gue wajar kalau misalnya dalam satu hubungan seminggu ya sekali atau 2 kali nelpon. Wajar kan? Wajar. Nah tapi dia sama sekali enggak nelpon, enggak kontek-kontekan juga jarang, enggak kayak dulu yang anget-anget tai kucing pas awal-awal itu. Iya memang selalu begitu. Wajar nggak menurut lo? Wajar ya? Ya wajar dia panik, wajar. Tapi jangan berasumsi sih. Makanya kan sebenarnya kalau ngomong tuh paling enak ya, rahang tuh paling enak kalau ngasih tahu orang gitu kan. Tapi pas dilakuin susah gitu. Tapi gue akhirnya mencoba menerapkan hal-hal tersebut di hubungan gue. Misalnya kalau ada yang gue nggak suka ya gue bilang. Gue juga nggak ngasih tahu ke dia. Kamu juga kalau ada yang kamu nggak suka kamu bilang ya ke aku. Gue gituin. Jadi kalaupun dia nggak bilang itu salah dia dong. Udah bukan salah gue lagi karena gue melakukan apa yang dia suruh. Dia bilang kalau misalnya ada yang kamu nggak suka, kamu bilang, gue kasih tahu. Kalau misalnya gue nggak suka kalau apa gitu ya? Ya misalnya gue nggak suka kalau misalnya dia ngajak pergi tapi dia nggak tahu kemana gitu kayak. Atau misalnya abis nonton nggak tahu kan aku anak rumahan gitu gue nggak suka gitu. Gak ada tujuan gitu ya? kurang aja gitu, kurang menarik di gue kayak gitu. Dan dia berusaha walaupun terbaik lagi gue kayak gitu lagi gitu. Yang penting gue sih panutan gue nih dalam gue ngelihat hubungan tuh Ayu dia sama Dito.
Ada kan dari sahabatan. Iya itu dari temenan. Dari temenan banget kayak si Dito tuh udah mupeng banget gitu ya. Dan di saat yang tepat. Itu gue nonton Teman Tapi Menikah. Iya kan. Gue baca bukunya, gue nonton. Lu baca bukunya. Pas di saat yang tepat akhirnya si Ditonya itu dan di hubungan mereka emang komunikasi selancar itu gitu. Diomongin semuanya. Jadi gue sebelum mereka menikah tuh gue nonton juga video-videonya. Semuanya diomongin aja. Kalau misalnya dia nggak suka, dia nggak suka. Menurut gue kayak gitu sih penting. Itu untuk menghindari asumsi-asumsi, menghindari pemikiran-pemikiran jelek atau kepikiran untuk selingkuh. Iya betul. Wajar ya kalau mau komunikasi berarti wajar ya. Wajar harus. Asal nggak annoying. Gitu. Jadi tahu-tahu waktu, mengerti gitu. Oke. Nah, gue pengen nanya nih, ada nggak sih tips selain yang tadi lu bilang, tips lainnya gitu untuk orang-orang yang LDR atau sekarang yang sedang mengalami permasalahan dalam komunikasi ke teman gue, ada nggak sih tips-tips dari lu gitu? Gue pernah memaksa teman gue untuk akhirnya ngomongin aja apa yang lu rasain selama ini, yang lu curhatin ke gue gituin. Ini udah overrated gue gituin. Ini tuh udah over banget. Kayak ini gimana? Ngomong lu waktu itu ngasih tahu ke teman lu itu ngomonginnya ke lu atau ke pacarnya. Oh iya. Karena dia sepemendam itu kayak ya udahlah gitu, lupain aja gitu. Gak bisa. Tapi nggak bisa kayak gitu ya. Gak bisa, lupain aja tentang suatu masalah. Dia tuh akan benar-benar akan menumpuk loh. Dia kayak anjir kemarin dia kayak gini, sekarang dia kayak gini. Tapi pacar lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Kemarin dia kayak gini, sekarang kayak gini. Pacar lu nggak tahu. Akhirnya tuh menumpuk. Walaupun emang gampang banget nih ngomong kayak gini sebenarnya. Walaupun saat dilakuin susah. Ketika ada orang yang emang mau bersama lu terus gitu kan, harus kayak gitu, mau nggak mau. Kita nggak harus satu, maksudnya kita nggak harus sama pemikirannya. Betul. Tapi apa ya? Ya kalau yang ada masalah-masalah gitu, ya diomongin aja gimana baiknya, betul. gimana mufakatnya. Itu biar sama-sama enak. Malah bagus kalau misalnya ya paling banter teman deket lu deh, satu orang aja yang tahu masalah lu gitu. Gue nggak setuju kalau misalnya tentang yang berantem di sosmed gitu-gitu upload, gue nggak setuju. Nah iya itu tuh kadang ada aja kayak orang biar peka gitu kan mau pasangannya. Nah itu gue nggak ngerti sih. Kenapa ya? Gue bukan tipikal yang kayak gitu. Gue langsung sih kalau gue nggak suka gue bilang langsung. Kayak abis jalan aja gue tiba-tiba nggak suka, gue bilang langsung. Nggak bisa gue yang ke sosmed gitu kayak terus semua rakyat sefollower gue lihat gitu ya? Harus tahu. Tapi itu mindset dari teman gue sih, teman gue ngasih tahu. Nggak harus kayak gitu, Cak. Nggak harus semua orang tuh tahu tentang masalah kita. Ya apa ya? Kenapa? Lu mau digibahin gitu? Biar apa gitu, dicaper. Lu caper banget gitu, ngapain gitu loh. Jadi akhirnya gitu, kalau emang mau bertumbuh bersama nih, bertumbuh talks ya. Mau mendewasa bersama, mau lama hubungannya ya kayak gitu, komunikasinya lah harus dijaga ya. Diomongin apa-apa. Gue kayak gitu sih. Kalau ada yang nah, kenapa gue maksudnya nggak mau sama kurang tertarik sama cowok Yasmin itu? Karena gue malah nggak mau dominan di hubungan. Oh, kalau lu nggak mau terlalu dominan ya? Kalaupun ada hubungan nanti, gue maunya ya udah kita setara gitu, sama atau dia lebih tinggi tapi yang tadi gue bilang ngasih tahu tapi nggak ngekang kayak gitu. Oke, tipsnya kayak gitu ya, diomongin terus nggak usah lah diumbar-umbar kemana-mana. Orang-orang gitu tuh ada dua tipikal orang loh. Ada orang yang benar peduli, ada yang benar ada yang kepo. Nah gitu. Ini kalau ngomongin galau di sosial media kayaknya lu harus dengerin episode pertama gue. Wih, Judulnya apa tuh? Galau di sosial media itu penting gak sih? Oke, nanti. Buat dengerin. Itu ya gitu ya. Sebenarnya kan orang semua punya masalah. Betul, pasti ya. Ada yang bilang kayak dia hidupnya seneng banget. Sebenarnya tuh dia nunjukin sisi yang mana gitu. Apakah dia nunjukin sisi yang seneng atau dia nunjukin sisi yang sedih? Gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Tapi itu susah untuk membangun mindset, itu susah. Gue pun akhirnya belajar dari temen gue. Gue aja waktu skripsi itu gue sampai deaktif akun. Sampai orang-orang nanya kan akun gue kenapa. Terus kata temen gue bilang gini, udah orang-orang nggak harus tahu progres lu sampai mana. Yang penting lu kelar. Kelar skripsi. Gitu. Ya udah gue deaktif sampai gue akhirnya kelar, lulus. Itu pas gue teman-teman gue ngasih ucapan selamat aja, gue tuh
belum bisa repost kalau nggak salah. Oh, belum bisa repost. Iya, kalau nggak salah sih. Apa besoknya gitu, berapa hari kemudian. Kalau nggak salah ya lupa. Gitu. Apa hari itu ya? Pokoknya lupa deh. Pokoknya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Kita nggak bisa tahu kontrol orang lain. Even itu pasangan kita. Betul. Even itu pasangan kita mau makin orang dikekang tuh makin itu loh, Dit. Makin kayak ih nggak mau gitu kayak. Kamu tuh jangan ya lihat-lihat cewek lain gitu kan, atau cowok lain ya. Itu annoying menurut gua. Iya kan? Iya. Kamu tuh nggak usah chat cewek lain. Itu tuh Mungkin ini ya nggak dikekang tapi diberi pengertian. Iya, dikasih pengertian aja sampai dia tuh ngerti. Itu bisa kok, semua orang mempunyai pikiran. Nah, jadi begitu. Gitu ya tips dari lu nih. Ada tipsnya nggak sih tuh tadi diobrol? Ada. Ya? Kayak ngomong aja sama transparan tentang apapun ya. Gitu. Terkait hubungan. Nah, gitu. Ini kayaknya sudah lumayan banyak ya. Iya, gue juga takut busway gue udah nggak ada. lu naik busway ya? Iya, gue naik busway. Ini gue agak panik ajaib nih sebenarnya. Panik ajaib, baik. Selalu ntar gue antar sampai sana. Oh iya. Aman. Iya, aman. Insya Allah. Nah, ada nggak sih satu tips atau satu kalimat lah untuk teman-teman semua yang lagi berjuang di hubungannya atau sekarang lagi mengalami masalah yang tadi gue bilang, ada nggak satu kalimat aja itu? Ya, ucapan semangat atau apapun. Oke. Jadi gini, coba deh kalau misalnya emang lagi bermasalah, ya. Cara kayak analoginya adalah anak tangga. Kalau misalnya tangganya rusak tuh di bagian 1 atau di bagian mana gitu, nomor 1, nomor 2, yang diganti itunya aja gitu. Jangan lu buang tangganya semua. Lu ganti yang itu, lu taruh yang baru gitu, yang bagus. Jadi terus pasang lagi ya. Pasang lagi gitu. Nah, kalau lu lagi dalam keadaan komunikasinya nggak lancar atau segala macam, ya emang siapa tahu sebenarnya itu emang hanya kerikil aja. Lu bisa lewat gak nih tantangan yang ini? Kalau lu lewat, maka hubungan lo kan makin kuat. Gitu. Ya, keren. Begitu. Jadi sejauh mana lu mau bersama pasangan lu? Gitu. Yang penting tadi yang kata lu bilang tadi di awal tuh kayak yang penting lu mampu nggak sih berkomitmen untuk ya lu udah di satu hubungan ya kali lu tiba-tiba putus habis itu balik lagi. Yang tadi lu bilang kayak komitmen itu penting ya. Yes, benar. Gitu. Baik. Gila. Keren banget nih pembahasannya ya. Ini kita kayak udah paham aja padahal kita gagal cinta. Tapi nggak apa itu pembelajaran sih. Iya memang biasanya yang single lebih paham. Kayak lebih paham. Kayak lebih paham. Karena penonton lebih paham supporter daripada pemain bola. Bener. Yang tadi gue bilang kayak pacaran juga belum tentu bahagia. Bener. Baik, oke. Terima kasih banyak Caya. Oke, sama-sama Adit dan teman-teman di Bertumbuh Talk. Makin semoga banyak pendengarnya. Amin, keren. Semoga ya. Nanti dengerin Adit juga di ngobrol guys. Iya, nanti kita collab lagi ya. Collab lagi. Oke, terima kasih banyak Ca. Okay. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.